Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 ingin membuat podcast tentang bullying. Perkenalkan, nama saya Gebris Wiandamani. Saya Yusuf Fatila. Saya Indah Rahma. Saya Miss Dalaini. Saya Dia Pertiwi. Selamat menyaksikan podcast kami. Halo semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin yang serius tapi penting banget buat kehidupan kita selanjutnya. Pasti kalian tidak asing lagi kan dengan kata-kata bullying. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasain dijatuhin, direndahin, bahkan dikucilin karena beda? Atau kalian justru pernah ngerasain teman kalian sendiri dibully dan bingung harus ngapain? Nah, di episode kali ini kita bakal menggali dan membahas semuanya, mulai dari jenis-jenis pembulian, kenapa orang bisa membuli dan mengapa orang bisa dibully, dan sampai bagaimana cara kita melindungi diri dan teman kita. Nah, di episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang spesial nih. Nah, di sini kita akan membahas bareng-bareng bersama mereka. Nah, ini dia bintang tamu kita hari ini. Di sini kita akan membahas dan menggali tentang bullying. Kita akan membahasnya bersama-sama. Kita perkenalkan dulu nih, siapa-siapa aja yang datang ke sini nih. Perkenalkan, nama saya Gebris Wiandamani. Perkenalkan, nama saya Indah Rahma. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fatila. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang disengaja dan berulang kali dilakukan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi orang lain, terutama mereka yang dianggap lebih lemah. Bullying seringkali melibatkan ketidakseimbangan kekuatan, di mana pelaku merasa lebih kuat atau berkuasa daripada korbannya. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya nih kepada mereka, bagaimana menurut mereka yaitu tentang bullying. Nah, saya mau nanya nih, menurut kalian bayangan dari kata bullying itu apa sih? Bella, menurut bayangan saya sendiri ya, kata bullying itu yaitu menyakiti orang lain ya secara sengaja, baik itu secara fisik, verbal maupun emosional, yang dilakukan terus-menerus, misalnya seperti mengejek, memukul, atau memunculkan teman. Itu aja sih. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin. Nah, itu dia menurut Gebris. Nah, selanjutnya menurut Indah dan Hiswa, bagaimana nih? Jadi menurut saya bayangan dari kata bullying ini adalah tindakan kasar atau mengejek seseorang, baik secara fisik, verbal maupun mental, yang dilakukan berulang kali. Contohnya ini atau gambarannya, yang pertama itu korban ini dipukul atau diejek di sekolah. Yang kedua, seseorang atau si korban ini dihina di media sosial. Yang ketiga, teman yang dikucilkan dari kelompok, atau seseorang ini membuat sebuah kelompok, jadi dia tidak mau memasukkan temannya ini ke kelompok. Nah, berarti sifat bullying itu bukan cuma di real life ya, berarti di sosial media juga ada. Nah, selanjutnya nih, menurut Siswa gimana tuh? Jadi, bayangan saya tentang bullying itu bukan cuma berantem doang atau bercanda kelewatan, tapi sebuah pola menyakiti orang lain dengan sengaja atau terus-menerus, yang berdampak sangat besar secara mental maupun fisik. Nah, itu dia menurut mereka nih bayangan dari bullying itu. Nah, selanjutnya kita akan menanyakan lagi nih lebih lanjut bagaimana tentang bullying. Nah, menurut Hiswa nih,
penyebab dari bullying itu karena apa sih? Nah, mungkin dari latar belakang keluarganya ya. Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh kekerasan, kurang kasih sayang, atau tidak diajarkan empati, cenderung meniru perilaku tersebut di luar rumah. Kurangnya perhatian orang tua juga bisa menyebabkan anak mencari perhatian dengan cara negatif. Berarti anak-anak yang kurang kasih sayang itu bisa jadi pembuli ya? Iya, itu saja. Turut prihatin untuk anak-anak yang masih di bawah umur yang sudah tidak mempunyai kasih sayang dari orang tuanya. Iya sih. Miris banget. Nah, di sini kita akan bertanya lagi nih kepada Indah. Menurut Indah nih, mengapa seseorang bisa menjadi bullying atau dibully? Karena apa dia? Jadi, mengapa seseorang ini bisa menjadi pelaku bully? Yang pertama itu ada masalah psikologis atau emosional yang dimana si pelaku ini mungkin merasa marah, frustasi atau harga dirinya rendah. Mereka ini melampiaskan kemarahan mereka ini kepada orang lain, yaitu si korban. Yang kedua itu ada pengaruh lingkungan, yang dimana tumbuh di lingkungan yang kasar atau tidak mendukung, yaitu di keluarga, sekolah, pertemanan. Mengapa seseorang ini bisa menjadi korban bully? Yang pertama itu ada perbedaan fisik atau penampilan. Misalnya nih, tubuh si korban ini gemuk atau kurus. Misalnya memakai kacamata kelihatan kayak cupu, culun, ya, yang warna kulitnya berbeda. Yang kedua itu tidak percaya diri atau si korban ini pendiam. Orang yang cenderung pasif atau tidak berani melawan, dia lebih Jadi yang kedua ini tidak percaya diri atau pendiam. Orang yang cenderung pasif atau tidak berani melawan lebih sering jadi target si pembuli ini. Yang ketiga, kurangnya perlindungan atau dukungan sosial. Dia tidak punya teman yang membela atau sistem sekolah yang responsif saat dibully. Nah, berarti banyak banget nih ya faktor-faktor dari pembuli atau dibully gitu. Nah, berarti berpengaruh banget sih kalau misalnya beda warna kulit itu kan. Iya. Zaman sekarang nih apa-apa dibully ya, atau banyak sekali orang-orang yang membuli tentang hal-hal kecil seperti ini. Iya. Nah, bagaimana membedakan antara bercanda dan perundungan? Sering banget nih kita bercanda dengan teman kita, mungkin kelewatan itu bagi dia mungkin merasa sakit hati gitu atau merasa dibully gitu. Menurut kalian nih, bagaimana cara bagaimana cara membedakan antara bercanda dan perundungan? Menurut Gebis nih gimana? Jadi menurut saya itu bercanda dilakukan saling setuju dan semua pihak merasa senang. Terus tidak ada yang merasa tersakiti atau direndahkan. Kemudian tujuannya untuk membuat suasana menjadi akrab dan menyenangkan. Kemudian jika ada yang tersinggung, si pelaku langsung minta maaf dan berhenti. Kemudian perbedaannya dengan perundungan itu satu pihak merasa tidak nyaman, tersinggung, malu, atau takut. Kemudian terjadi berulang-ulang dan sengaja menyakiti secara fisik, verbal, atau emosional. Kemudian ada niat menjatuhkan atau membuat orang lain menderita. Biasanya dilakukan oleh orang yang merasa lebih kuat atau ingin berkuasa di dalam satu wilayah atau tempat gitu. Menurut saya seperti itu sih. Nah, selesai sudah nih podcast kita hari ini. Pelajaran yang bisa diambil dari podcast ini adalah pentingnya empati, keberanian untuk bersuara, dan perlunya membangun lingkungan yang aman dan suportif. Nah, bullying juga mengajarkan tentang dampak negatif kekerasan bagi fisik maupun psikologi, serta pentingnya mencari bantuan dan dukungan. Nah,
Itu dia obrolan kita tentang penyebab bullying, jenis-jenis bullying, dan bagaimana kita bisa membedakan bercanda dan perundungan. Semoga setelah ini kita semua jadi lebih sadar, lebih peduli, dan lebih berani untuk bersuara kalau melihat tindakan bullying di sekitar kita. Ingat, kebaikan sekecil apapun bisa berdampak besar. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.